Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub dan yang pertama dari istri yang paling ia cintai. Rahel Yakub sangat menyayangi Yusuf lebih dari anak Kenania yang lain karena Yusuf lahir di masa tuanya. Sebagai tanda kasih sayangnya, Yakub membuatkan Yusuf sebuah jubah warna-warni yang sangat indah. Perlakuan istimewa ini ditambah jubah itu memicu kecemburuan yang mendalam di hati 10 kakaknya. Keadaan semakin memanas ketika Yusuf mulai menceritakan mimpi-mimpinya. Dalam mimpi pertama, ia melihat berkas gandumnya berdiri tegak, sementara berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud kepadanya. Di mimpi kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Mimpi-mimpi ini jelas menandakan bahwa kelak ia akan berkuasa atas mereka, bahkan atas ayah dan ibunya. Kebencian saudara-saudaranya pun semakin menjadi-jadi. Suatu hari ketika saudara-saudaranya sedang menggembalakan domba jauh dari rumah, Yakub mengutus Yusuf untuk memeriksa keadaan mereka. Melihat Yusuf datang dari kejauhan, mereka langsung bersekongkol untuk membunuhnya. Namun Ruben, putra sulung, mencegah mereka dan menyarankan agar Yusuf dibuang saja ke dalam sumur kering dengan niat rahasia untuk menyelamatkannya nanti. Begitu Yusuf tiba, mereka langsung melucuti jubah warna-warnanya dan melemparkannya ke dalam sumur. Tak lama kemudian, lewatlah sebuah kafilah pedagang yang sedang menuju Mesir. Yehuda, putra keempat, mengusulkan agar mereka menjual Yusuf sebagai budak daripada membunuhnya. Mereka pun setuju dan menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Setelah itu, untuk menutupi kejahatan mereka, mereka menyembelih seekor kambing, melumuri jubah Yusuf dengan darah, lalu membawanya kepada Yakub. Mereka berpura-pura menemukan jubah itu. Yakub yang sangat berduka percaya bahwa Yusuf telah dimangsa binatang buas dan menolak untuk dihibur. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, seorang pejabat istana Firaun. Tuhan menyertai Yusuf dan ia menjadi orang kepercayaan di rumah tuannya. Namun, istri Potifar jatuh hati padanya dan terus mencoba merayunya. Yusuf selalu menolak. Dan pada suatu hari, saat ia melarikan diri dari godaan wanita itu, jubahnya tertinggal. Wanita itu kemudian memfitnah Yusuf dengan menuduhnya melakukan percobaan pemerkosaan, menggunakan jubah itu sebagai bukti. Akibatnya, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Namun, bahkan di penjara pun Tuhan tidak meninggalkannya. Yusuf segera mendapat kepercayaan dari kepala penjara. Di sanalah ia bertemu dengan juru minuman dan juru roti Firaun yang juga di penjara. Suatu malam, keduanya bermimpi. Dan Yusuf dengan tepat menafsirkan mimpi mereka. Juru minuman akan dibebaskan dan kembali ke jabatannya. Sedangkan juru roti akan dihukum mati. Tepat seperti yang dikatakan Yusuf, semua itu terjadi 2 tahun berlalu. Firaun sendiri mengalami 2 mimpi yang sangat mengganggu. Ia bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, lalu 7 bulir gandum berisi ditelan oleh 7 bulir gandum kering. Tidak ada seorang pun di Mesir yang bisa mengartikannya. Saat itulah juru minuman teringat pada Yusuf. Yusuf segera dikeluarkan dari penjara dan dibawa menghadap Firaun. Yusuf menjelaskan bahwa kedua mimpi itu memiliki arti yang sama, akan ada 7 tahun kelimpahan yang luar biasa di Mesir, diikuti oleh 7 tahun kelaparan hebat yang akan melanda seluruh negeri. Yusuf kemudian menyarankan Firaun untuk menunjuk seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan selama
masa kelimpahan. Firaun sangat terkesan dengan hikmat Yusuf. Ia melihat bahwa roh Tuhan ada pada pemuda Ibrani itu. Firaun pun mengangkat Yusuf yang saat itu berusia 30 tahun menjadi penguasa kedua di seluruh Mesir, hanya setingkat di bawah Firaun sendiri. Yusuf diberi nama Mesir, Zafnat Paaneah, dan menikah dengan seorang wanita bernama Asnat. Dari seorang anak yang dibenci dan dijual sebagai budak, Yusuf kini menjadi penyelamat bagi bangsa Mesir dan bahkan bagi keluarganya sendiri. Sebuah bukti bahwa rencana Tuhan selalu lebih besar dari penderitaan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.